Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tentunya kami berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jaga protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali untuk mempelajari materi-materi di sekolah. Jangan lupa persiapkan terlebih dahulu modul kalian, karena apa yang akan Bu Guru jelaskan ini sebagian sudah kami tuliskan di modul. Tinggal nanti anak-anak menambahkan catatan-catatan kecil dari keterangan-keterangan Bu Guru yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Baiklah, untuk materi ketiga, setelah kemarin anak-anak mempelajari tentang unsur-unsur pembentuk cerita pendek, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah orientasi. Anak-anak masih ingat ketika dahulu masuk ke SMP Negeri 9 Surakarta, awal masuk anak-anak mengikuti yang namanya program orientasi pengenalan sekolah, atau yang sekarang disebut dengan pengenalan sekolah. Nah, sesuai dengan namanya, bagian orientasi ini berisi pengenalan tentang cerita yang nanti akan anak-anak bahas. Pada bagian ini berisi gambaran singkat tentang pelaku. Bisa di situ menyebutkan pelaku secara detail, semua pelaku yang ada di dalam cerita ditampilkan dalam awal cerita. Kemudian latar yang meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dari isi cerita tersebut. Sebagai contoh, sejak kecil Nana dan Nino tinggal bersama neneknya. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Karena itulah suasana kehidupan desa sangat akrab bagi keduanya. Nah, di sini pengarang atau penulis mulai memperkenalkan bahwa di dalam cerita itu nanti ada tokoh yang namanya Nana dan Nino. Kemudian cerita yang akan digambarkan atau diuraikan pada bagian-bagian berikutnya tentunya settingnya mengambil daerah sekitar lereng Gunung Lawu. Lengkap mungkin dengan budayanya, tentang adat istiadatnya, atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat pedesaan yang ada di lereng gunung tersebut. Contoh yang kedua, anak-anak bisa melihat pada buku paket halaman 79, yaitu pada cerita pendek yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nah, di situ di awal cerita penulis juga menggambarkan tokoh, kemudian tempatnya atau latarnya, dan suasananya. Saya bacakan sebagian saja, nanti anak-anak bisa melihat secara lengkap pada buku paketnya masing-masing. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Ya, dari cuplikan cerita tadi jelas sekali bahwa ada tokoh dalam cerita tersebut, bahkan nanti menjadi tokoh utamanya, yaitu seorang anak yang bernama Mogu. Kalau tadi digambarkan bahwa dia sehari-hari mencari kayu bakar, berarti kita bisa menyimpulkan anak tersebut tinggalnya di sebuah pedesaan dan seterusnya. Nah,
Anak-anak nanti mencoba melihat bagian-bagian awal cerita dari setiap cerpen yang menjadi contoh dalam buku paket. Kemudian anak-anak kenali bagian mana yang merupakan bagian orientasi. Saya kira dengan penjelasan sedikit tadi, anak-anak bisa bertambah wawasan mengenai bagian orientasi dari suatu cerita. Dan ini nanti tentunya menjadi bekal ketika anak-anak akan menulis. Pada bagian awal cerita, anak-anak harus menampilkan bagian orientasi yang secara singkat memberikan gambaran tentang apa tadi? Tokoh, setting, perwatakan, suasana, dan sebagainya. Kita lanjutkan pada struktur teks yang kedua. Yaitu bagian komplikasi. Komplikasi identik dengan kompleks. Artinya di situ memiliki bermacam-macam nuansa, suasana. Oleh karena itu pada bagian komplikasi ini pengarang mulai menampilkan masalah-masalah yang menjadi konflik sehingga cerita itu menjadi menarik. Ketika cerita itu menggunakan alur maju, maka pada bagian komplikasi ini berisi mulainya muncul suatu permasalahan, baik dalam diri pelaku maupun antar pelaku atau yang disebut konflik. Konflik bisa berupa konflik lahir maupun konflik batin. Apa perbedaan khas dari konflik batin dan konflik lahir ini? Anak-anak nanti bisa mencermati dalam cerita-cerita apabila konflik yang timbul itu berada di dalam diri pelaku, artinya tidak melibatkan orang lain, maka konflik inilah yang dinamakan konflik batin. Misalnya, ketika surat panggilan itu berada di tangannya, alangkah bahagianya ia. Cita-citanya sejak kecil menjadi polwan, hari ini benar-benar terwujud. Surat panggilan yang menandakan bahwa besok pagi ia harus menghadiri atau melakukan wawancara untuk menjadi anggota polwan menjadi secercah harapan baru baginya. Namun begitu ia melangkah masuk rumah, ia menatap ibunya yang berbaring lemah di pembaringan. Sudah 2 tahun, ibunya tidak lagi bisa beraktivitas sendiri. Hampir semua kegiatan ia yang membantunya, mulai membersihkan diri, makan, dan aktivitas lainnya. Kegembiraan yang tadi memuncah dalam batinnya seketika sirna. Karena pada surat tersebut tertera bahwa dia harus menjalani kehidupan baru sebagai polwan di Pulau Kalimantan. Sementara ibunya yang di rumah tidak ada satupun yang bisa merawatnya. Ia hanya bisa memegang erat surat panggilan yang diterimanya. Ini salah satu contoh konflik batin. Jadi konflik yang ada berada dalam diri pelaku, tidak melibatkan orang lain, tidak muncul gesekan dengan orang lain, tetapi bergejolak dalam hati atau pikirannya. Kemudian yang kedua adalah konflik lahir. Konflik lahir biasanya ditandai dengan munculnya ketegangan fisik. Bisa berupa perkelahian, pertengkaran, perilaku jahil, atau mungkin perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan antar pelaku. Anak-anak silahkan lihat kembali tahapan alur maju yang kemarin kalian bahas pada unsur-unsur cerita.
bagian pemunculan masalah, puncak masalah, dan masalah menurun. Jadi pada komplikasi ini, kalau kalian kembali lagi pada alur maju, dimulai dari bagian pemunculan masalah, kemudian masalah memuncak, kemudian masalah menurun. Seperti halnya cerpen yang anak-anak cari dari internet kemarin yang berjudul nasi goreng, Rima mulai mendapatkan masalah ketika ia harus membawa makanan lengkap dengan lauknya ke sekolah. Nah, disitulah mulai muncul masalah pada Rima karena dia takut dan bingung kondisinya yang tidak memungkinkan untuk membawa makanan yang enak atau lezat seperti teman-temannya yang lain untuk ditukarkan di sekolah. Kemudian pada bagian puncak masalah, tentunya anak-anak dapat melihat ketika makanan Rima jatuh ke temannya yang di sekolah itu terkenal dengan kekayaannya. Dia cemas, takut kalau nanti makanannya kemudian dicemooh. Atau mungkin bisa fatal kalau sampai makanan itu dicicipi kemudian dikeluarkan lagi atau dimuntahkan sambil mengejek makanannya. Itu puncak masalah pada cerita nasi goreng. Kemudian bagian yang terakhir pada komplikasi ini adalah masalah menurun atau penurunan masalah. Biasanya pada bagian penurunan masalah ini, anak-anak bisa melihat mulai adanya konflik itu berkurang atau pihak-pihak yang berseteru, bersitegang, bertengkar dan sebagainya mulai menemukan titik temu. Kembali pada contoh cerita nasi goreng yang anak-anak baca kemarin. Ketika temannya memuji masakan nasi goreng yang dibawa Rima ternyata lezat, bahkan dia menanyakan siapa yang memasak dan kalau mau dia akan pesan masakan nasi goreng yang dibuat oleh ibunya tersebut. Nah, inilah yang dinamakan penurunan masalah. Yang tadinya dia merasa takut makanannya dicemooh, dihina, diejek, tetapi justru mendapatkan sambutan yang luar biasa dari teman-temannya. Sampailah kita pada bagian terakhir dari struktur teks cerpen, yaitu resolusi. Atau mungkin lebih mudah anak-anak kenal dengan sebutan penyelesaian. Pada bagian ini berisi akhir cerita berupa penyelesaian masalah dan penentuan nasib masing-masing pelaku. Bisa juga berupa jalan keluar dari permasalahan yang timbul. Anak-anak buka buku paketnya halaman 82. Pada halaman 82 dari cerita Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, di situ penulis menggambarkan adanya penyelesaian dari cerita sebelumnya. Yaitu apa? Mogu yang ternyata memiliki pengetahuan luas dibandingkan dengan teman-temannya, dengan orang lain, akhirnya dia bisa diangkat menjadi raja karena raja tempat ia tinggal meninggal atau wafat. Sementara orang yang selama ini iri kepadanya, yaitu Monda, justru dia menjadi kecewa dan bahkan mati secara konyol karena keserakahannya
karena keiriannya terhadap kesuksesan orang lain. Atau mungkin pada cerita nasi goreng tadi, penyelesaiannya yaitu nasi goreng Rima kemudian menjadi idola dari anak-anak di sekolah. Bahkan ibu kantin tempat ia sekolah setiap harinya memesan 50 bungkus nasi goreng untuk dijual di kantinnya. Dan teman-teman sekelasnya berjanji ketika nanti di rumahnya ada acara, apakah itu rapat, ulang tahun, atau yang lainnya, maka tidak akan melewatkan menu yang satu ini. Ia memesan nasi goreng kepada Rima. Itulah anak-anak struktur teks cerpen secara garis besar. Namun nanti di dalam penyajiannya belum tentu sebuah cerita diawali dengan yang namanya orientasi. Kadang-kadang penulis membuat variasi, justru ceritanya itu diawali dengan awal munculnya konflik. Baru setelah ada konflik, kemudian penulis menceritakan bagian pengenalannya atau yang anak-anak dapatkan pada bagian orientasi tadi berada di tengah cerpen. Atau ada juga misalnya pada alur sorot balik yang kemarin sudah anak-anak pelajari, justru cerita ini diawali dari puncak masalah. Baru nanti diurai, kemudian kembali ke awal cerita. Artinya apa? Bagian bagian orientasi berada pada bagian tengah cerita. Jadi bagian-bagiannya tetap 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Hanya penempatannya tidak selalu urut. Bisa ditukar, bisa menjadi variasi. Demikian juga nanti ketika anak-anak menulis cerpen, ketiga bagian ini harus ada, tetapi tempatnya tidak harus urut. Demikian penjelasan dari struktur pada teks cerpen. Jangan lupa nanti anak-anak mengerjakan latihan yang sudah Bu Guru tuliskan pada modul untuk latihan ketiga. Setelah latihan ketiga ini, anak-anak nanti mengumpulkan dengan latihan kedua bersama-sama di sekolah. Supaya nanti dapat diadministrasikan secara baik, tolong setiap lembar jawab ini ditulisi latihan berapa atau kegiatan berapa, kemudian nama dan nomor kelasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.